Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Retno Nisa Sawati. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Erawati, Lia Pianti, Nadia Nurinasti, dan Raya Maftuha. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan horizontal. Analisis laporan keuangan horizontal ialah analisis laporan keuangan yang berada pada setiap pos-pos dalam laporan keuangan komparatif. Di laporan analisis horizontal dapat diketahui laporan keuangan pada tahun terakhir apabila dikomparatifkan pada laporan keuangan sebelumnya. Setiap kenaikan atau penurunan per pos akan dicantumkan termasuk dengan presentasi hasil analisis laporan keuangan horizontalnya. Disimpulkan bahwa laporan keuangan analisis horizontal ialah membandingkan antara laporan keuangan sekarang dengan laporan keuangan sebelumnya. Analisis horizontal dapat membandingkan 3 atau lebih dari periode pada laporan komparatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode mengimplementasikan analisis horizontal laporan keuangan. Yang pertama ini ada yang membandingkan 2 periode laporan keuangan, dan yang kedua itu ada menentukan jumlah kenaikan dan penurunan setiap akunnya. Yang ketiga, menentukan presentasi kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Dan yang keempat ini ada yang melakukan analisis. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Bahas ya sedikit dari pengertiannya analisis vertikal. Nah, analisis vertikal adalah analisis yang dilaksanakan dengan cara membandingkan hubungan tiap unsur laporan keuangan dengan total akun dalam laporan keuangan tunggal. Nah, analisis vertikal laporan neraca keuangan, setiap pos aset akan dibandingkan dengan presentase aset total. Setiap akun-akun dalam kewajiban dan ekuitas akan dibandingkan dengan total kewajiban dan ekuitas. Sementara pada laporan laba rugi komprehensif, setiap akun-akun dalam laporan laba rugi dibandingkan dengan penjualan bersih. Nah, nilai dari presentase aset total, total kewajiban, dan ekuitas masing-masing, penjualan bersih adalah 100%. Dan kemudian akun-akun tersebut akan jadi pembandingan utama analisis vertikal untuk mendapatkan nilai presentase masing-masing akunnya. Ya, kita next selanjutnya ya. Halo, perkenalkan saya Lia Pianti. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan analisis vertikal dan analisis horizontal itu. Perbedaan yang pertama, analisis vertikal membandingkan pos yang satu dengan yang lain dalam satu periode. Sedangkan analisis horizontal membandingkan dengan pos yang sama pada periode yang berbeda. Perbedaan yang kedua, dari analisis vertikal, total angka pos-pos yang dibandingkan pada analisis vertikal bila dikumulatifkan sebesar 100%. Sedangkan analisis horizontal, periode pembanding ditetapkan sebesar 100% sehingga angka pada periode yang dibandingkan bisa di atas atau di bawah 100%. Perbedaan yang terakhir, dari sisi tujuannya, analisis vertikal diaplikasikan untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos terhadap angka total. Sedangkan analisis horizontal digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan masing-masing pos. Oleh karena itu, analisis horizontal sering disebut juga sebagai analisis tren. Supaya teman-teman semua lebih memahami, kita simak yuk contoh laporan keuangan neraca dan laba rugi dari analisis vertikal dan analisis horizontal. Perkenalkan, nama saya Raya Maftuha. Di sini saya akan menunjukkan analisis horizontal dan bagaimana cara pengerjaannya. Dapat kita lihat, analisis horizontal adalah analisis yang membandingkan dua pos yang sama pada periode yang berbeda. Periode pembanding pada analisis horizontal ditetapkan sebesar 100%.
sehingga angka pada periode yang dibandingkan bisa di atas atau di bawah 100%. Tujuan dari analisis horizontal yaitu untuk mengetahui perubahan dan perkembangan pada masing-masing pos. Nah, dapat kita lihat dari contoh laba rugi komparatif pada PT Sepatu Bata Tbk. Untuk mengetahui perkembangan pada masing-masing pos, yaitu dengan cara membandingkan kedua periode. Nah, untuk periode pada PT Sepatu Bata Tbk terdapat dua periode, yaitu 2018 dan 2019. Yang pertama, penjualan dan pendapatan usaha pada periode 2018 diperoleh senilai Rp999.696.071 dikurangi periode 2019 senilai Rp939.271.436. Nah, dari hasil kedua periode tersebut didapat senilai Rp6.424.635. Menurut catatan, tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp6.724.635 atau sebesar 6%. Yang kedua, beban pokok penjualan dan pendapatan. Pada tahun 2018 diperoleh senilai Rp516.928.103 dikurangi periode 2019 senilai Rp500.993.372, yang mana hasilnya adalah Rp14.234.731. Nah, untuk jumlah laba bruto, beban penjualan, beban umum, dan administrasi dilakukan dengan cara yang sama. Untuk jumlah laba bruto diperoleh dari hasil penjumlahan dari penjualan dan pendapatan usaha, yang mana senilai Rp6.424.635 dikurangi beban pokok penjualan dan pendapatan senilai Rp14.234.731, yang mana hasilnya adalah Rp47.189.904. Nah, menurut catatan, penurunan penjualan masih lebih besar dibanding penurunan beban pokok penjualan, yaitu hanya sebesar Rp14.234.731 atau sebesar 3%. Sehingga laba kotor mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp47.189.904 atau sebesar 10%. Dapat disimpulkan menurut catatan atas laporan laba rugi komparatif pada tahun 2018 dan 2019 pada PT Sepatu Bata Tbk bahwa yang pertama, penjualan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp6.124.635 atau sebesar 6%. Yang kedua, penurunan penjumlahan masih lebih besar dibanding penurunan beban pokok penjualan, yaitu hanya sebesar Rp14.234.731 atau sebesar 3%, sehingga laba kotor mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp47.189.904 atau sebesar 10%. Dilihat dari faktor beban penjualan dan beban umum yang mengalami kenaikan 1%, dan dari faktor banyaknya pendapatan yang mengalami penurunan, maka sangat wajar jika perusahaan mengalami penurunan laba sebesar Rp23.441.338 atau sebesar 65%. Nah, hal ini harus dijadikan bahan perusahaan agar dapat meningkatkan penjualan
untuk meningkatkan profit. Untuk contoh yang kedua yaitu analisis komparatif pada laporan neraca pada PT Sepatu Bata Tbk untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada masing-masing pos, yaitu dengan cara membandingkan dari kedua periode. Terdapat dua periode di sini, yaitu 2018 dan 2019. Pada aset lancar, pada kas dan setara kas pada periode 2018 diperoleh nilai Rp4.688.596 dikurangi periode 2019 yaitu Rp7.685.512, yang mana hasil dari kedua periode tersebut senilai Rp2.996.916 atau setara dengan 64%. Nah, untuk piutang usaha, pada piutang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 senilai Rp29.834.451 dikurangi pada periode 2019 yaitu Rp24.065.410, yang mana hasilnya adalah Rp5.769.041 atau setara dengan 19%. Piutang usaha pihak berelasi pada tahun 2018 yaitu senilai Rp2.864.543 dikurangi Rp2.078.437, yang mana hasilnya adalah Rp156.106 atau setara dengan 5%. Untuk piutang lainnya, pada piutang lainnya pihak ketiga pada tahun 2018 diperoleh senilai Rp2.095.172 dikurangi periode 2019 yaitu Rp4.070.108, yang mana hasilnya adalah Rp1.974.936 atau setara dengan 94%. Untuk piutang lainnya, pihak berelasi pada tahun 2018 diperoleh Rp877.431 dikurangi Rp519.222, yang mana hasilnya adalah Rp358.029 atau setara dengan 41%. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 ke 2019 penjualan mengalami penurunan. Hal ini akan berpengaruh pada penurunan piutang. Yang kedua, piutang usaha mengalami penurunan yang lumayan banyak, yaitu sebesar 19%, 5%, dan 41%, sehingga besarnya aktiva juga mengalami penurunan sebesar Rp13.909.671 atau setara dengan 2%. Penurunan aktiva tidak begitu banyak, walaupun piutang menurun lumayan banyak. Hal ini dikarenakan utang yang dimiliki perusahaan berkurang. Untuk mengetahui hasil dari ekuitas dan liabilitas dapat dilakukan dengan cara yang telah dijelaskan seperti tadi. Cukup sekian. Dari contoh laporan neraca komparatif di atas yang sudah disampaikan teman saya Raya, analisis PT Sepatu Bata di tahun 2018 dan 2019 yaitu penjualan mengalami penurunan. Hal ini akan berpengaruh pada penurunan piutang juga. Yang kedua, piutang usaha mengalami penurunan yang lumayan banyak, yaitu sebesar 19%, 5%,
dan 41%. Sehingga besarnya aktiva juga mengalami penurunan sebesar 13.709.671 atau sebesar 2%. Yang ketiga, dilihat dari penurunan aktiva tidak begitu banyak, walaupun piutang menurun cukup lumayan banyak. Hal ini dikarenakan utang yang dimiliki perusahaan pun berkurang. Perkenalkan, nama saya Rawati. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari analisis vertikal dan bagaimana cara pengerjaannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa analisis vertikal dilakukan dengan membandingkan satu pos dengan pos lainnya dalam satu periode akuntansi. Untuk laporan laba rugi menggunakan penjualan bersih sebagai tolak ukur, dan untuk laporan neraca menggunakan total aset dan total liability serta ekuitas sebagai tolak ukur. Di sini saya akan menunjukkan contoh analisis vertikal, yaitu analisis common size. Pertama yang akan kita bahas adalah contoh analisis common size pada laporan neraca. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan analisis pada akun kas dengan membandingkan jumlah akun kas dengan membandingkan jumlah total aset. Langsung pada proses pengerjaannya saja, bisa dilihat di sini, yaitu dengan membandingkan jumlah akun kas yaitu B9 dengan jumlah total aset yaitu B29. Di sini B29 dikalikan dengan 100%. Maka diperoleh hasilnya yaitu 0,53%, yang artinya banyaknya kas adalah sebesar 0,53% dari banyaknya total aset. Cara ini dilakukan pada akun-akun lainnya seperti piutang, pajak, dan lainnya yang merupakan akun-akun aktiva. Apabila akun aktiva yang pertama dari kas sampai dengan akhir, yaitu aset tidak lancar non keuangan lainnya, jumlah persentase dari akun pertama sampai terakhir berjumlah 100%, maka bisa disimpulkan di sini bahwa proses pengerjaannya bisa dipastikan adalah benar. Nah, yang kedua, untuk liabilities dan ekuitas, kita menggunakan tolak ukurnya adalah total liabilities dan ekuitas. Untuk cara pengerjaan liabilities yang pertama, yaitu pinjaman jangka panjang. Dapat dilihat di sini rumusnya adalah dengan membandingkan total pinjaman jangka pendek, yaitu B33, dengan membandingkan B55. Yaitu total liabilities dan ekuitas sebagai tolak ukur tadi, dikalikan dengan 100%. Maka diperoleh hasilnya adalah 2,28%. Yang artinya besarnya pinjaman jangka pendek adalah 2,28% dari besarnya total liabilities dan ekuitas. Nah, proses pengerjaan akun-akun yang lain juga sama caranya. Dapat disimpulkan di sini dari analisis berikut, catatan atas laporan Common Size 2018 PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama, terjadi kenaikan pada komposisi kas dan aktiva tetap. Di sini kita membandingkan dari laporan 2018 ke 2019. Nah, dapat dilihat di sini terjadi kenaikan pada komposisi kas dan aktiva tetap yang awalnya 0,53% menjadi 0,89%. Dan aktiva tetap pun juga mengalami kenaikan, yaitu 27,37% menjadi 28,36%. Tetapi pada akun piutang dan akun aktiva lain cenderung mengalami penurunan. Dapat dilihat di sini, akun-akun lain cenderung terjadi penurunan. Nah, untuk liabilities dan equities
Ada catatan atas laporannya, yaitu yang pertama, utang usaha, pinjaman jangka pendek, dan pinjaman jangka panjang cenderung turun, sehingga jumlah liabilities pun mengalami penurunan. Yang kedua, komponen ekuitas mengalami sedikit kenaikan. Contoh yang kedua, kita akan lihat contoh analisis common sense pada laporan laba rugi. Berbeda pada laporan neraca, laporan pada laba rugi, persentase dari awal sampai akhir tidak berjumlah 100%, maka tidak perlu dijumlahkan. Dan pada laporan laba rugi, kita menggunakan akun penjualan sebagai tolak ukurnya. Langsung saja ke proses pengerjaan. Contoh yang pertama adalah beban pokok penjualan dan pendapatan. Di sini kita membandingkan antara B63 beban pokok penjualan dan B62 yaitu penjualan dan pendapatan usaha lalu dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 52,1%. Yang artinya HPP pada tahun 2018 adalah 52,1% dari penjualan netonya atau setiap satu rupiah penjualan bersih, maka sebesar 0,52 rupiah akan terserap dalam HPP. Dan selanjutnya, pada jumlah laba bruto, beban penjualan, beban umum, dan administrasi, semuanya cara pengerjaannya sama, menggunakan penjualan sebagai tolak ukurnya. Bisa dilihat di sini, kita membandingkan jumlah laba bruto yaitu B63 pada B62 yaitu penjualan dan pendapatan usaha. Nah, dari laporan laba rugi common sense ini terdapat catatannya. Yang pertama adalah HPP pada tahun 2018 adalah sebesar 52,1% dari penjualan netonya. Atau setiap satu rupiah penjualan bersih, maka sebesar 0,52 rupiah akan terserap dalam HPP. Yang kedua, HPP tahun 2019 adalah sebesar 54% dari penjualan netonya. Atau setiap satu rupiah penjualan bersih, maka sebesar 0,54 rupiah akan terserap dalam HPP. Yang kedua, nilai beban pokok penjualan lumayan kecil dan cenderung stabil, yaitu 52,1% dan 54%. Cenderung kecil dan stabil. Yang ketiga, beban penjualan mengalami peningkatan dan berada pada angka yang lumayan besar, yaitu berada di atas 20%, yaitu 27,2% dan 29,4%. Dan itu merupakan angka yang lumayan besar. Yang keempat adalah pencapaian laba bersih cenderung turun, yaitu dari 2018 yang awalnya 6,8% menjadi 2,5% pada tahun 2019. Maka pencapaian laba bersih cenderung turun. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan vertikal dan horizontal. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan materi yang disampaikan juga mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.